Qin Yichen tiba-tiba melihat langit berbintang berputar di depannya, dan kehilangan persepsinya, seolah-olah ruang dan waktu kacau. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Qin Yichen membuka matanya perlahan, dan yang memenuhi dirinya adalah langit dan bumi yang baru. Hanya surga dan bumi ini. Kabut iblis bergulir, dan ada banyak dewa iblis, berlutut satu kaki. Pemujaan ekspresi dan kegembiraan, sepertinya telah menunggu lama. Pada saat sadar kembali, King San dan yang lainnya melompat dari altar dengan penuh minat, dan menyeret Qin Yichen dan yang lainnya secara langsung. Di bawah altar, dewa iblis mendongak dan berteriak serempak. Selamat datang di kaisarku. Salam dan salam, jadi mereka datang ke dunia baru. Setan berambut putih yang dipimpinnya terlihat seperti pria parubaya. Dia lembut dan anggun. Nenek moyang dari generasi terakhir harus menunggu bertahun-tahun tanpa akhir dan akhirnya hidup sesuai dengan ratuku. Menganggukkan kepalanya, perlahan berjalan menuruni altar. Bai Chang, kamu bekerja keras. Dewa iblis berambut putih bernama Bai Chang. Pada saat dia diangkat oleh monster sovereign sendiri, dia bisa melihat bahwa dia tersanjung dan membungkuk. Tubuh, takut menyinggung kaisarnya. Setialah kepada tuanku, jangan pernah mati. Qin Yichen sedang menonton, dan jika Anda benar, inilah yang diatur oleh monster sovereign untuk berdiri di dunia baru. Selangkangan tumit. Tapi melihat kekaguman Bai Chang dan dewa iblis lainnya terhadap monster sovereign, Qin Yichen sekali lagi merasakan kekuatan monster sovereign. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, diperkirakan bahwa gelombang paling awal dari Yang Mulia telah menghabiskan esensi hidup mereka. Bai Chang kemungkinan besar adalah putra Yang Mulia, yang diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi tetap setia. Bai Chang mengikuti di belakang monster sovereign. Yang Mulia, sesuai instruksi Anda, kelahiran kembali Anda tidak akan dipublikasikan saat ini. Di sini, kalian semua adalah keturunan kalian. Lebih besar dari monster sovereign memandangi dewa iblis. Tetapi tangan Giok diikat di pinggang Liu Yao, dan Yin Ying memberikan hadiah, sulit bagimu. Sebagai kaisar pada masa kaisar, Anda dapat berubah seiring waktu. Laut biru berubah menjadi ladang murbei. Anda tidak lagi berutang kepada saya. Saya masih berdiri di sini hari ini. Lalu bukan Yang Mulia, itu saudara, itu pendamping. Apakah itu membeli hati orang atau tidak? Setidaknya Qin Yichen sedang menonton. Mata persik monster sovereign berkelap-kelip. Rasa terima kasih dari penampilan tiada taraf bukanlah palsu. Banyak dewa iblis berterima kasih atas ingusnya. Dan Bai Chang berlutut lagi. Kaisar saya sedang menunggu kaisar leluhur saya. Ini adalah kaisar saya. Kaisar saya menyuruh saya menunggu saudara laki-laki saya. Ini saya tunggu keberuntungan. Peredaan monster sovereign tidak secara verbal. Segera, King San dan yang lainnya mengambil harta Dongmen dan Bei Yao, dan bintang asli monster sovereign. Banyak dewa iblis berterima kasih. Anda harus tahu bahwa rampasan perang ini diambil dari keturunan Bei Yao dan Dongmen, yang merupakan puncak tertinggi. Beberapa dewa iblis biasa belum tentu berapi-api dan yang lainnya kaya. Butuh waktu lama bagi Bai Chang untuk memperhatikan ketiga Qin Yichen, Yang Mulia, ketiganya, juga keturunanmu. Tapi kenapa dunia ini masih hidup? Mereka adalah keturunan True Dragon. Sebelum Qin Yichen berbicara, monster sovereign diperkenalkan. Adapun nona kecil itu, mereka adalah keturunan rusa 9 warna. Ini keluar, banyak dewa iblis semuanya terkejut. Keturunan naga sejati. Ada keturunan True Dragon di dunia ini. Tentunya, beberapa dewa iblis tidak terlalu tua. Paling banyak mereka hanya berusia puluhan ribu tahun. Mereka lahir setelah malapetaka itu, tidak pernah melihat keturunan naga sejati. Butuh waktu lama bagi Bai Chang Yu untuk kembali sadar, menatap monster sovereign dengan cemas. Yang Mulia, keturunan True Dragon. Kata-katanya belum selesai, tetapi disela oleh monster sovereign. Kaisar saya tahu. Tapi karena mereka akan datang. Mereka sudah siap. Oke, meskipun untuk beberapa alasan, dua keturunan naga sejati tiba-tiba muncul. Dan bahkan kehadiran ketiga Qin Yichen sama mengejutkannya dengan kelahiran kembali kaisar mereka. Karena itu adalah keputusan monster sovereign. Semua dewa iblis secara alami tidak akan mempertanyakannya. Bai Chang menjuntai rambut peraknya, dan tiba-tiba terkejut lagi. Murid iblis bersinar dengan tenda perak, dan memandang Qin Yichen. Nafas di tubuhmu, membuatku akrab. Apa namanya? Ah ya, ras manusia. Sepertinya ras yang disebut ras manusia. Pacang ngeri, tapi Qin Yichen sangat terkejut. Apa katamu? Tanda seru. Umat manusia. Sepertinya terlalu bersemangat. Qin Yichen langsung lari ke Bai Chang. Bingung. Senior, kamu telah melihat Human Rache. Tanda seru. Di dunia ini, apakah ras manusia bertahan? Umat manusia. Ini rekan senegaranya. Naga sejati digulingkan. Qin Yichen belum keluar dari kesedihan. Dan Bai Chang telah melihat berita tentang ras manusia. Tetapi dia sangat terkejut. Sepertinya melihat sinar fajar. Bai Chang agak berantakan. Dan monster sovereign juga sedikit mengerutkan kening. Kamu mengingatkanku bahwa aku juga ingat bahwa darah nagamu tidak murni.
dan separuh esensi darah lainnya tampak sangat lemah. Tetapi sangat saling melengkapi. Monster Sovereign berkata, Bai Chang menyebutkan ras manusia kepadaku, tapi aku belum pernah melihatnya. Sejak tahun-tahun tanpa akhir meskipun monster Sovereign jatuh, itu tidak sepenuhnya mati. Setiap 100 tahun, jiwa ilahi yang tersisa terbangun. Dan selama waktu itu, Di Bai Chang dari dunia baru dan Monster King mulai untuk melaporkan apa yang terjadi di dunia tahun ini, dan apa yang dia lihat dan dengar. Monster Sovereign mendengar Bai Chang menyebutkan Human Rache, tetapi hanya mendengarnya, belum melihatnya. Lagi pula, ketika dia jatuh, True Dragon masih ada, tetapi tidak ada Human Rache saat itu. Chang Chang menatap mata Qin Yichen. Ingin tahu, kamu dan ras manusia? Ras manusia adalah, Qin Yichen pikir saya menyadari bahwa masalah ras manusia dan bahkan keturunan True Dragon sangat penting. Dalam kasus paparan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi melihat monster Sovereign yang bijaksana, Qin Yichen mengerti bahwa dari saat dia menunjukkan kegembiraannya, kota monster Sovereign cepat atau lambat akan menebak. Terlebih lagi, monster Sovereign dan para dewa iblis ini tidak mengungkapkan niat buruk terhadapnya, bahkan rela membawanya ke dunia baru. Dengan kata lain, siapa lagi yang bisa dia percayai selain monster Sovereign? Memikirkan hal ini, Qin Yichen hanya berkata, saya awalnya adalah anggota ras manusia, tetapi saya membangunkan True Dragon Bloodline selangkah demi selangkah. Saya curiga, tidak, saya percaya. Ras manusiaku adalah keturunan True Dragon. Apa? Human Rache adalah keturunan dari True Dragon? Nah, apakah kamu yakin? Apakah Anda tahu betapa lemahnya ras manusia? Berita ini juga mengejutkan banyak dewa iblis. Bahkan monster Sovereign pun luar biasa. Saat Bai Chang tersandung, mengapa dia bisa mendengar tentang ras manusia? Karena kelemahan Human Rache diketahui oleh semua ras. Keturunan True Dragon, bahkan jika mereka telah menjadi tabu, tidak diragukan lagi sangat kuat. Namun, keturunan naga sejati di depan dirinya mengatakan bahwa hubungan dengan ras manusia adalah akar yang sama dengan cabang yang berbeda, sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Qin Yichen buru-buru bertanya, Senior, di mana ras manusia saya sekarang? Berapa banyak klan? Bagaimana itu? Bai Chang kembali sadar, sedikit terkejut. Itu, ras manusia, mata Qin Yichen Star merindukan. Senior, tapi bagaimanapun, selama saya bisa melihat keluarga saya, tidak peduli siapa mereka semua besar.